Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan keteknikan hutan. Kali ini kita akan membahas materi terkait dengan bangunan air. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti materi ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, untuk presensi Anda silakan Anda tulis nama dan NIM Anda di kolom komentar. Dan apabila nanti ada pertanyaan, silakan juga tuliskan nama dan NIM Anda di kolom komentar. Kita langsung saja lihat materi apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bangunan air merupakan dia berfungsi untuk mengontrol dan mengarahkan aliran air sehingga air tidak mengalir di permukaan badan jalan, sehingga hal tersebut menjadikan jalan akan tetap kering dan jalan akan selalu siap digunakan oleh berbagai kendaraan untuk kegiatan pengelolaan hutan. Kemudian ada ragam bangunan air, atau parit atau selokan, gorong-gorong, jembatan, pelintasan sungai, bangunan pengendali air, aliran air atau erosi tanah. Kemudian yang terakhir adalah pembuatan bangunan air selain parit atau selokan butuh konstruksi yang khusus. Seperti itu. Jadi bangunan air ini merupakan satu hal yang penting. Karena apa? Karena musuh utama dari jalan adalah air. Ketika air itu mengendangi jalan, kemudian dilewati oleh kendaraan, maka akan jalan tersebut akan mudah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, bangunan air ini menyediakan atau membuat jalan untuk tetap selalu kering, seperti itu. Ya, ini parit ya, contoh dari parit yang berada di kanan kiri jalan untuk jalan yang datar. Kemudian ketika jalan berada di lereng itu ada di satu sisi yang berdekatan dengan tebing gitu ya, seperti itu. Jadi satu sisi kalau untuk yang jalan lereng itu yang ini kan misalnya jalan lereng ya seperti ini turun gini ya, yang paritnya berada yang di sini, yang di atas ini kan ada tebing gitu ya, set sini. Paritnya ada di sini, seperti itu. Kemudian, nah ini parit, konstruksi datar parit dibuat di kanan kiri jalan, kemudian di daerah lereng parit hanya dibuat pada satu sisi jalan, seperti sudah saya sampaikan. Fungsi parit adalah untuk menampung air dari permukaan badan jalan dan dari daerah milik jalan, selanjutnya mengarahkan aliran ke tempat tertentu, misal langsung ke sungai. Kemudian jika memungkinkan, buangan parit diarahkan ke areal berhutan untuk meminimalkan erosi tentunya. Kemudian bentuk parit bisa parit segitiga, ataupun parit trapesium, ataupun parit cekung. Kalau parit segitiga biasanya digunakan dibuat dengan blade bulldozer atau motor grader. Kemudian parit trapesium atau cekung itu dibuat dengan eksavator. Jadi cukup jelas bahwa fungsi parit ini adalah untuk mengalirkan air yang tadinya berada di jalan, kita dialirkan di kanan kiri jalan atau di satu sisi saja pada jalan yang ada di lereng. Jadi dengan air yang tidak berada di jalan tersebut, jalan akan kering, mudah kering ya. Kemudian air yang dari parit itu dialirkan ke sungai supaya langsung bersatu dengan air-air yang lain ke sungai, akhirnya menuju ke sungai yang besar dan akhirnya ke laut. Kemudian jika tidak dialirkan ke sungai, itu bisa juga dialirkan ke daerah yang berhutan sehingga bisa meminimalkan erosi, seperti itu. Jadi fungsinya itu parit. Kemudian kita lanjutkan pembuatan parit. Penggalian parit dengan spesifikasi lebar 80-100 cm. Kedalaman menyesuaikan volume air. Jadi semakin dalam, semakin banyak volumenya maka semakin dalam. Kemiringan parit untuk jalan datar itu 2-3 derajat. Kemudian dengan kemiringan jalan
kurang dari 10 derajat sesuai dengan kemiringan jalan. Kemiringan lebih dari 10 derajat, dasar parit dibuat bertangga sehingga kemiringan parit kurang dari 10 derajat, kemudian memperkecil erosi. Jadi parit ketika kita membuat parit itu juga harus memperhatikan supaya daerah yang ada di parit tersebut tidak tidak terjadi erosi juga, sehingga ketika kelerengan lebih dari 10 derajat maka dibuat berundak seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini ya, berundak seperti itu ya. Nah, sehingga erosi juga akan berkurang seperti itu. Yang lain saya kira cukup jelas ya. Kemudian gorong-gorong atau culvert, ya ini Anda bisa melihat di video Anda, di video ada, itu adalah salah dua contoh gorong-gorong. Nah, ini merupakan gorong-gorong yang salah, di mana aliran air malah tersumbat oleh tumpukan tumpukan kayu. Nah, harusnya tumpukan kayu tersebut ada rongganya sehingga dibuat ada berongga atau menggunakan menggunakan kayu yang tengahnya bolong gitu ya. Nah, seperti itu sehingga air tetap bisa mengalir seperti itu. Nah, gambar selanjutnya ini menunjukkan bahwa gorong-gorong yang benar. Bisa Anda melihat. Nah, jadi ada ada rongga di bawah jalan sehingga air mampu melewati dengan melintas jalan dengan lancar seperti itu. Nah, gambar selanjutnya adalah gorong-gorong yang menggunakan kayu berlubang. Kemudian yang satunya adalah gorong-gorong menggunakan tumpukan kayu. Nah, tumpukan kayu untuk kayu berlubang kayu tersebut tinggal ditempatkan di mana gorong-gorong ingin dibuat itu ya. Karena nanti air itu bisa mengalir lewat lubang yang ada di kayu tersebut. Kemudian apabila kayu yang ditumpuk, maka ditumpuk sedemikian rupa sehingga nanti terdapat rongga di dalamnya, tidak ditumpuk asal tumpuk gitu ya, tapi ditumpuk sedemikian rupa sehingga ada rongganya dan air bisa melewati rongga-rongga tersebut. Nah, gorong-gorong adalah penggunaan air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari satu sisi jalan ke sisi jalan yang lebih rendah di seberangnya melewati bawah permukaan badan jalan, agar aliran air tidak melintas badan jalan yang berdampak pada kerusakan badan jalan. Gorong-gorong dibuat untuk mengalirkan air dari parit atau selokan atau jika melintasi aliran sungai atau sungai kecil dengan lebar bentangan kurang dari 3 meter. Bahan material pembuatan gorong-gorong yang pertama adalah kayu bulat atau kayu bulat growong, papan atau kayu blok, kemudian beton atau concrete, kemudian baja, bisa pipa baja, bisa berlubang, ataupun dengan menggunakan pipa PVC. Jadi, intinya fungsi dari gorong-gorong adalah melintaskan air sehingga air tersebut tidak melintas melewati badan jalan. Contohnya seperti ini, misalnya ini jalan, kemudian di sini ada aliran air, jadi sehingga supaya air tersebut tidak bisa melintas badan jalan ini, maka dibuat lewat bawah jalan. Di sini diberikan lubang seperti ini sehingga air tersebut bisa melewati bawah jalan. Jadi airnya lewat seperti ini. Ini misalnya sisi yang lebih tinggi, sisi lebih rendah, jadi airnya lewat sini. Nah, sehingga posisi badan jalan ini tetap kering. Dengan tetap keringnya badan jalan, maka jalan akan terus bisa dipakai dan dia tidak mudah mengalami kerusakan. Karena musuh utama jalan adalah air. Seperti itu. Tuh. Kemudian bahan penyusun gorong-gorong bisa berbagai macam, bisa menggunakan tadi ada beton, ada pipa PVC, ada baja bergerombang gitu ya. Anda sepertinya sudah tahu semua bahan-bahan yang bisa digunakan. Nah, lokasi pembuatan gorong-gorong yaitu anak sungai dengan bentang kecil dan debit air yang kecil atau tidak tetap, kemudian curah atau lekukan yang hanya saat
hujan dialiri air, kemudian areal yang diperkirakan terkena luapan pada saat tertentu yang perlu dialirkan sehingga tidak merusak badan jalan. Yang terakhir adalah pertemuan antara tanjakan dan turunan. Jadi tempat-tempat tersebut merupakan tempat di mana biasa dilakukan pembuatan gorong-gorong, karena tempat-tempat tersebut biasanya akan terjadi genangan air karena aliran air yang tidak lancar atau aliran air yang bisa melewati badan jalan. Teknik pembuatan gorong-gorong atau culvert. Pertama, saluran air gorong-gorong searah dan lurus arah aliran air. Kemudian kemiringan dasar saluran dari lubang masuk atau inlet ke lubang keluar atau outlet minimal 2-3% untuk mencegah penyumbatan. Tinggi penimbunan tanah minimal 60-150 cm. Apabila menggunakan kayu growong, saluran air masuk dipilih lubang growong yang kecil untuk mencegah penyumbatan oleh sampah atau seresah kayu. Yang kelima, panjang gorong-gorong minimal selebar badan jalan, selebar badan dan bahu jalan. Yang keenam, luas penampang diperhitungkan sehingga debit air tidak meluap ke badan jalan. Nah, itulah tadi 6 langkah dalam pembuatan gorong-gorong. Kita harus memperhatikan terutama pada debit airnya. Ketika debit air gorong-gorong itu cukup tinggi, maka dibuat gorong-gorong juga yang lebar. Kemudian kemiringan juga harus diperhatikan bahwa antara satu sisi dengan sisi yang lain harus ada kemiringan sehingga air bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, antara inlet dan outlet itu harus lebih besar outletnya sehingga nanti tidak terjadi penyumbatan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jembatan. Anda bisa melihat di situ ada jembatan kayu dan jembatan besi. Itu ya. Kemudian jembatan adalah bangunan yang dibuat untuk menghubungkan dua tempat yang dipisahkan oleh curah atau jurang, atau secara teknis jika ditimbun tidak memungkinkan atau mendatangkan ancaman atau kesulitan di kemudian hari. Jembatan dibuat jika trase jalan harus melintasi sungai atau anak sungai dengan lebar bentang aliran lebih dari 3 meter dan debit air yang cukup besar. Yang selanjutnya, ragam jembatan ada jembatan kayu, jembatan beton, dan jembatan baja. Nah, kita bisa membedakan antara jembatan dengan gorong-gorong. Kalau jembatan itu dia dengan lebar lebih dari 3 meter. Kalau gorong-gorong sebaliknya dia dengan lebar kurang dari 3 meter. Kemudian Anda juga bisa memperhatikan tadi jembatan tidak hanya dibuat ketika melintasi sungai, tapi juga bisa digunakan untuk melintas jurang ataupun daerah yang cekungan yang ketika dilakukan penimbunan itu sangat membutuhkan biaya dan nanti bisa memberikan dampak yang tidak bagus untuk kegiatan pengelolaan hutan, maka bisa dibuat dengan jembatan seperti itu. Nah, jembatan dapat dibangun dengan kayu, beton, ataupun dengan baja. Nah, perbedaan jembatan kayu dan jembatan baja atau besi. Untuk biaya pembuatan, jembatan kayu lebih murah, kemudian ketersediaan bahan baku jembatan kayu juga lebih mudah. Kemudian konstruksi jembatan kayu lebih sederhana. Kemudian masa pakai jembatan kayu lebih singkat. Dan teknik pembuatan dapat dilakukan banyak orang. Sedangkan jembatan baja hanya dibuat oleh spesialis. Jadi itu tadi kelebihan dan kemudahan atau perbandingan antara dua jembatan kayu dan jembatan baja. Jadi tidak selamanya jembatan kayu itu bagus. Ketika memang dibutuhkan jembatan baja dengan konstruksi yang lebih kuat, kemudian dibutuhkan jangka waktu penggunaan yang lama, maka bisa digunakan jembatan baja daripada jembatan kayu. Jadi pertimbangan yang lain juga pertimbangan di setiap membuat jembatan itu harus komprehensif sehingga nanti daya gunanya akan panjang
seperti itu. Nah, kemudian standar teknis jembatan. Yang pertama, pertimbangan dalam pemilihan lokasi jembatan. 1. Pada bagian batang sungai yang lurus, lebar sungai yang lebih sempit, dan pinggir sungai yang tanahnya stabil, mempunyai akses yang mudah ke bagian tepi sungai yang tinggi. Yang ketiga, tidak memerlukan galian tanah yang dalam dan sulit, yang keempat, menyebabkan gangguan yang minimal terhadap bagian pinggir atau tepi sungai yang tinggi. Yang kelima, mempunyai dasar sungai yang stabil. Jadi itu standar teknisnya. Jadi jembatan dibuat pada batang sungai yang lurus, kemudian tepi sungainya stabil, ya, sehingga ketika dibangun fondasi jembatan tidak mudah longsor atau tidak mudah rusak seperti itu. Ya. Kemudian hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan jembatan. Yang pertama, jembatan harus dibuat tegak lurus menyeberang sungai. Yang kedua, badan jalan yang menuju jembatan datar dan lurus minimal 10 meter. Kemudian penutup jembatan menggunakan kayu atau bahan lain yang tahan lama. Keempat, bagian pinggir sungai yang dipakai untuk jembatan harus distabilkan dengan dinding sayap dari batang bulat yang tahan lama. Yang kelima, badan jalan sepanjang 50 meter distabilkan dan diperkeras. Drainase jalan dialihkan ke samping kiri kanan ke semak-semak atau lantai hutan. Yang keenam, bahan konstruksi jembatan dari bahan yang tahan lama dan kuat, misalnya kayu. Kalau kayu ya dari besi, misal kayu besi, ulin, bangkirai, balau, ataupun yang lainnya. Jadi hal-hal tersebut kita harus perhatikan bahwa kita tidak bisa sembarangan dalam membangun jembatan, karena jembatan ini merupakan suatu hal yang vital ketika kita membangun jalan. Ketika jembatan yang kita bangun tidak bisa menahan beban yang akan melewati jembatan tersebut, maka akan sangat menghambat kegiatan pengelolaan hutan. Maka pertimbangan tadi yang disampaikan tadi harus dipenuhi seperti itu, supaya jembatan yang dibangun bisa tahan lama dan mampu mendukung kegiatan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Seperti itu. Nah, ini ragam kayu yang dibuat untuk pembuatan jembatan. Di air tawar biasanya menggunakan balau, bangkirai, belian atau ulin, cengal, giam atau keranji. Kemudian di air asin atau payung menggunakan belian atau ulin, resak, dan keranji. Kemudian di permukaan air ada balau, bangkirai, ulin, cengal, giam, keranji, kempas, ataupun merbau. Jadi itu beragam kayu. Tentunya kayu-kayu tersebut merupakan kayu-kayu yang dipilih untuk dia bisa tahan lama. Jadi kayu-kayu yang memang mempunyai kelas kuat dan kelas awet yang tinggi, seperti itu. Dan dibedakan untuk kayu untuk yang air asin, air tawar, ataupun di atas permukaan air, seperti itu. Nah, konstruksi jembatan, ada fondasi jembatan dibangun di dua sisi jembatan untuk meletakkan pangkal jembatan dan gelagar. Jadi fondasi jembatan itu ada di dua sisi seperti ini. Jadi misalnya ini ada tengah ini sungai, ya, fondasi jembatan di sini. Jadi ini yang nantinya akan menjadi tempat berpijaknya gelagar yang ada di sepanjang ini, ya. Nah, itu. Kemudian gelagar menghubungkan antara atau membentang di dua sisi jembatan. Dari fondasi jembatan berfungsi untuk menjangka beban yang ada di atasnya. Jadi seperti ini tadi fondasi. Gelagar itu yang menghubungkan antara sini dengan sini. Misalnya ini fondasinya seperti ini, maka gelagar adalah di sini. Nah, yang sini, gitu ya. Kemudian lantai. Nah, lantai adalah ketika ini tadi fondasi, gelagarnya di sini, lantainya adalah di atasnya ini. Kemudian pilar dibangun di tengah sungai untuk menyangga gelagar apabila bentang sungai cukup lebar. Jadi ketika sini ada fondasi, kemudian di sini ada gelagar dan dia cukup lebar, maka ditopang
untuk satu pilar seperti itu, satu atau dua pilar. Ketika memang membutuhkan dua pilar ya dua, gitu ya. Semakin panjang sungai yang dilewati atau semakin panjang jembatan yang dibuat, maka membutuhkan pilar yang semakin banyak pula. Kemudian pagar memberi arahan bagi pengendara atau pelindung atau penahan kendaraan yang lewat supaya tidak masuk sungai. Jadi ketika ada misalnya di sini jembatan gitu ya, kan kanan kiri biasanya ada pagar itu ya. Nah seperti itu. Itu adalah digunakan untuk menuntun yang orang-orang yang lewat di di jembatan untuk lurus ya, atau melewati itu. Apabila terjadi sesuatu hal, misalnya ada selip itu, supaya ketika akan masuk sungai, maksudnya itu terhalang oleh tembok tadi. Terhalang seperti ini, gitu ya. Nah ini Anda bisa melihat salah satu contoh pembangunan jembatan. Anda bisa melihat di sini, yang ini adalah fondasinya ya, di sini fondasi. Kemudian ini adalah pilarnya. Tahapan pembuatan jembatan kita lanjutkan ya. Tahapan pembuatan jembatan. Ini Anda bisa melihat dari posisi dari bawah seperti ini. Kemudian tahapan pembuatan jembatan kayu. Yang pertama, penggalian lokasi untuk pembuatan pondasi di kedua sisi jembatan. Kemudian yang kedua, pemasangan pondasi atau bantalan bawah sejajar dengan arah aliran sungai, jumlah 4-5 batang, lebar 80 cm di setiap sisi jembatan. Pemasangan kuk ya, tegak lurus aliran sungai, jumlah disesuaikan lebar sungai 4-5 batang. Pemasangan batang sesuai tahap 2 dan 3 sesuai dengan ketinggian tebing sungai atau jembatan. Yang kelima, pemasangan bantalan atas sejajar posisi kuk dan menghubungkan pondasi jembatan pada dua sisi. Serapat mungkin jika ada rongga, ditambah kayu-kayu kecil. Penimbunan jembatan dengan material tanah pasir sesuai dengan elevasi jalan atau jembatan dibuat saat preparation subgrid. Jadi jembatan ini dibuat pada saat preparation subgrid, seperti itu. Ini adalah tadi tahapan pembuatan jembatan. Bisa Anda melihat contoh jembatannya ya. Sama-sama jembatan kayu, yang satu dengan pilar, yang satu tidak dengan pilar. Bisa melihatnya. Nah ini salah satu fondasi kayu, fondasi jembatan ya, seperti ini. Anda bisa melihatnya. Nah ini fondasinya ya, kayu balok, dan di sini Anda bisa melihat di fondasi ya. Nah ini fondasinya ya. Di bagian sini ditimbun dengan kerikil dan tanah, supaya apa? Supaya lapisan yang ada di sini ini stabil, seperti itu. Dan ini adalah Anda bisa melihat susunan kayunya, seperti itu. Nah ini juga contoh jembatan. Di sini fondasi ya, fondasinya Anda bisa melihat. Kemudian ini pagar jembatan, ini gelagarnya. Nah di dalam ini kita bisa melihat di sini. Nah ini dibuat untuk apa? Untuk bisa menstabilkan kondisi kanan kiri sungai yang akan dibuat jembatan. Nah Anda juga selanjutnya bisa melihat bahwa di sini adalah balok pembatas. Nah, yang tadi disampaikan supaya tidak meluncur ke sungai dan menjadi menjadi panduan. Kemudian di sini ada yang jembatan yang dilewati ya, dilewati kendaraan. Ada dua hal, yang tali yang merah ini Anda bisa melihat, tali yang merah ini, yang satu melingkar di balok pembatas, kemudian ke bawah, seakan ini mengikat yang ada di sini ya, mengikat tiga gelagar ini. Nah kemudian yang
selanjutnya adalah dengan semua dijadikan satu seperti ini. Ya, dijadikan satu. Kemudian di sini digunakan disatukan dengan apa namanya mur atau baut atau semacamnya seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah perlintasan sungai. Perlintasan sungai berfungsi menggantikan jembatan atau bahkan kendaraan dapat langsung melintas sungai. Jadi ketika sungai tersebut cukup datar dan cukup stabil, permukaan sungai dasar sungai cukup stabil dan aliran sungai tidak deras, itu bisa tidak dibuat jembatan tapi dibuat perlintasan sungai. Jadi kendaraan angkut itu bisa langsung melewati sungai itu tersebut. Nah, Anda bisa melihat itu salah satu perlintasan sungai. Jadi kendaraan bisa langsung melewati sungai tanpa menggunakan jembatan karena aliran sungai cukup cukup sedikit, cukup kecil dan dasar sungai yang keras. Nah, berikut pertimbangan pembangunan perlintasan sungai. Sisi sungai relatif datar dan tanahnya stabil, air sungai tidak terlalu dalam atau maksimal sampai dengan titik terendah atau ground clearance dari kendaraan, baik musim penghujan ataupun musim kemarau. Yang selanjutnya dasar sungai yang kuat, seperti apa yang saya sampaikan tadi, misal dasar sungai berbatu atau jika perlu dibeton, mampu mendukung beban kendaraan tentunya. Yang selanjutnya aliran sungai tidak deras dan tidak mudah meluap karena banjir. Seperti itu. Tadi adalah pertimbangan tadi sudah kami sampaikan seperti tadi. Keuntungan pembangunan perlintasan sungai. Yang pertama dapat digunakan permanen atau temporer. Yang kedua konstruksi lebih sederhana. Yang ketiga biaya konstruksi lebih murah daripada biaya jembatan. Yang keempat lifetime ban kendaraan lebih lama karena juga berfungsi sebagai bak perendam untuk mendinginkan temperatur ban. Jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika dalam kegiatan transportasi di hutan talam, di hutan itu khususnya umumnya itu ban akan cepat panas karena kondisi tanah atau kondisi jalan tersebut tidak rata sehingga gesekan antara ban dengan tanah itu sangat besar dan membuat ban itu menjadi cepat panas. Dengan adanya perlintasan tersebut, ban akan melewati air sehingga ban tersebut akan sedikit direndam dengan air dan temperaturnya akan turun sehingga ban itu cukup awet. Ya, seperti itu. Karena banyak kasus yang terjadi di HPH ataupun HTI itu banyak sering terjadi pecah ban. Bisa jadi karena bannya terlalu panas, kemudian karena memang kondisi jalan yang tidak bagus. Nah, untuk mengurangi hal tersebut, kita bisa menggunakan perlintasan sungai. Nah, seperti itu. Kemudian bangunan pengendali erosi tanah atau soil trap berfungsi untuk mencegah erosi dan menghambat aliran air atau sedimen tanah dari jalan darat yang langsung mengarah ke jalan angkutan. Anda bisa melihat di sini sepanjang ini ya adalah soil trap dibuat berundak ini seperti ini, dibuat berundak seperti ini ya, sehingga sehingga tanah ini bisa erosinya tertahan di daerah sini. Nah, seperti itu. Inilah satu bangunan pengendali erosi. Kemudian sudetan atau cross drain. Nah, berfungsi untuk menahan erosi tanah pada jalan darat yang sudah selesai digunakan. Nah, Anda bisa melihat di sini adalah jalan daratnya, ya. Ini jalan darat. Kemudian yang di sudetannya adalah ini. Nah, ini sudetannya ini. Yang ada di sini nih, ini. Nah, ini yang gundukan ini ya. Ini adalah sudetannya. Nah, ketika ada aliran air dari sini menuju ke bawah, maka air tersebut akan dialirkan ke sisi yang berhutan, sehingga air akan masuk ke sini yang berhutan dan tidak menyebabkan erosi. Anda bisa melihat di sisinya seperti ini, misalnya air dari sini, nah, nanti air tersebut akan mengalir ke sini, nah, sehingga tidak terjadi erosi, ataupun ada erosi nanti sedimennya tertahan di sini. Dan ini adalah sudetannya, seperti itu. Kita lanjutkan.
Nah, gambar-gambar berikut ini adalah akibat tidak ada cross drain atau soil trap. Bisa terjadi, Anda bisa melihatnya, terjadi erosi yang cukup dalam ini ya. Nah, kemudian di sini juga sangat berbahaya, sangat merusak lingkungan tentunya. Kemudian pembuatan sudetan atau closing up, sudetan atau cross drain atau closing up mengarahkan aliran air ke tanah yang masih bertanaman sehingga setelah penyeradan selesai dilakukan. Kedalaman sudetan kurang lebih 30 cm dengan panjang sudut parit 45 derajat terhadap jalan sarat. Seperti gambar yang telah diperlihatkan tadi, jarak antar sudetan adalah 25-50 meter. Jarak antar closing up semakin rapat bila kemiringan jalan semakin besar. Kemudian tanah lebih mudah tererosi. Pemanenan dilakukan pada musim penghujan dan curah hujan setempat tinggi. Jadi sudetan itu dibuat setelah kegiatan penyeradan selesai. Jadi setelah kegiatan penyeradan selesai itu biasanya jaringan jalan sarat itu terbuka dan kondisi tanah juga cukup padat sehingga ketika ada hujan akan mudah tererosi ya. Kemudian misalnya ini jalan saratnya, bekas jalan saratnya, kemudian dialirkan ada sudetan di sini, kemudian air dari sini akan masuk ke dalam area yang berhutan sehingga harapannya sedimen yang ada itu selesai di area yang berhutan tersebut dan tidak terjadi erosi lagi. Nah, kemudian ketika ada daerah dengan kelerengan yang cukup tinggi atau cukup curam di jalan saratnya, maka perlu dilakukan jarak antar sudetan itu cukup rapat seperti itu. Nah, sudetan cukup rapat sehingga erosi yang terjadi itu tidak banyak dan bisa optimal menahan erosinya. Kemudian begitu juga ketika kondisi tanah yang mudah tererosi, ya itu bisa dilakukan pembuatan sudetan yang lebih rapat seperti itu. Baik, saya kira ini materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan bangunan air. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi Anda. Apabila dalam penyampaian video tentang materi bangunan air ini terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga nanti akan bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian apabila Anda ada pertanyaan, silahkan Anda tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Kemudian nanti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang ada di kolom komentar. Ataupun Anda juga bisa melakukan bertanya melalui nomor WhatsApp saya. Saya kira cukup. Kita akhiri dengan berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan dari video ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.